Nggak mau lagi kan merasakan pahitnya tertipu oleh omset? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Kali ini bersama saya Adit. Di episode kali ini kita ditemani lagi oleh Mas Aziz nih. Mas Aziz adalah konsultan di Trigonal Software. Kita langsung saja ya Mas Aziz ya. Oke, langsung. Oke Mas, kali ini saya mau ajak Mas Aziz bahas masalah sejuta UMKM nih. Wah, sejuta. Enggak, bukan sejuta seperti itu maksudnya. Mas. Okay. Maksudnya tuh banyak yang menanyakan seperti itu. Nah, salah satunya nih pertanyaan dari TB Jaya Harian. Baik Mas, Ya. owner toko itu tuh pernah menanyakan keadaan di tokonya. Oke. Nah, toko bahan bangunan milik Pak Jaya ini itu sangat laris. Oke. Tapi Pak Jaya tidak bisa merasakan dampak dari omset yang besar di tokonya. Kenapa ya Mas? Oke, ini pertanyaan bagus dan ini biasanya pertanyaan penting tapi sering kelewat. Oke. Karena kebanyakan kan fokus di omset doang. Ya. Ya, jadi biasanya sih ini disebabkan karena nggak terkontrolnya biaya yang dikeluarkan. Oke. Itu biaya operasional toko kan banyak macamnya tuh. Ya. Ada yang harian, mingguan, tahunan dan sebagainya. Nah, terus kalau seperti itu solusinya gimana Mas? Oke, langsung kita bedah aja ya. Jadi ada 4 pos yang perlu kita cek. Jadi yang pertama itu adalah cek biaya operasional yang dikeluarkan oleh toko teman-teman atau Pak Jaya ya, yang tadi tanya. Misal untuk sewa ruko, gaji, listrik, dan segala macamnya lah. Pokoknya semua biaya itu bisa teman-teman cek lagi. Pastikan itu memang dibutuhkan. Jadi kalau ada biaya-biaya yang bisa disesuaikan atau bahkan dikurangi atau dihilangkan itu lebih bagus. Agar nantinya biaya operasionalnya itu terkontrol dan sesuai dengan budget. Itu seperti itu tuh yang pertama. Untuk pengguna iPos itu tadi untuk biaya-biaya itu nanti bisa cek di laporan kas dan buku besar. Jadi kalau kita sudah rutinin foto di program Mas Adit, kita bisa ngecek tuh misalnya hari ini pengeluaran berapa atau seminggu pengeluaran berapa atau biasanya idealnya sih sebulan ya, biar nanti kita cocokkan dengan data omset juga. Jadi nanti kita cek tuh selama sebulan pengeluaran kita apa saja dan tadi itu sebenarnya perlu nggak sih? Apa bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan agar lebih efisien tuh pengeluarannya. Begitu ya berarti melacaknya ya Mas bisa ya. dilacak dari situ. Berarti kita lihat dulu nih per bulan seperti apa pengeluarannya. Jika ada yang emang dirasa tidak terlalu penting itu mungkin bisa dikurangkan atau dihilangkan saja seperti itu ya Mas ya, asal tidak mengganggu operasional. Betul. Nah, langkah kedua nih Mas, apa yang perlu diperiksa? Yang kedua kita cek biaya bahan baku atau harga beli barang kita ke supplier. Jadi nanti kita cek juga tuh, misalnya selama beberapa belanja terakhir ke supplier kita cocokin harganya. Apa masih ketinggian atau misalnya masih bisa dikurangin lagi. Jadi kita bisa cek dari situ, jangan sampai omset kita tinggi tapi modal kita juga tinggi. Makanya kita perlu cek harga pokok kita ke supplier itu masih bisa ditekan lagi apa enggak. Nah, kalau masalahnya ada di sini, coba teman-teman bisa bandingkan dengan supplier yang lain. Jadi misalnya kita biasa beli harga 2.000, kita cari supplier lain, kira-kira ada nggak sih yang bisa ngasih harga yang lebih murah lagi. Nah, itu nanti kalau kita beberapa kali beli ke supplier dan kita sudah rutin input di iPos, itu juga nanti bisa kita cek ada yang namanya history harga beli. Kita bisa cocokin nih, misalnya selama setahun terakhir untuk beli air mineral itu biasanya harganya berapa, dan dari situ kan nanti kita bisa tahu tuh harga termurah itu sebenarnya ke supplier siapa sih, sehingga next kita belanja lagi ke yang termurah itu. Selama poin kedua, selama benefitnya sama ya. Betul, benefit dan produknya sama. Benefit dan produknya sama. Yang pertama tadi pengeluaran. Yang kedua itu harga pokok atau modal. Modal, betul. Nah, kalau di 2 poin ini masih terbilang aman nih Mas, lalu kita perlu cek kemana lagi? Yang kita lanjut yang ketiga. Nah, setelah tadi harga modal, sekarang kita masuk ke harga jual. Jadi jangan sampai karena kita pengen laris, harga jualnya terlalu rendah. Yang artinya kalau harga jualnya rendah berarti kan keuntungan kita makin tipis tuh. Nah, itu juga kita perlu cek. Pastikan harga jualnya itu ideal.
Ideal itu customer senang, harganya sesuai, kita juga senang karena untungnya itu ada. Itu seperti itu. Nah, untuk hal tersebut juga nanti bisa cek tuh di pos, ada yang namanya laporan laba jual. Di situ kita bisa tahu setiap nota yang sudah terjual itu untungnya berapa. Termasuk juga untung per produknya kita bisa tahu. Jadi kalau produk keuntungannya terlalu tipis ya mungkin bisa dinaikin. Kalau yang terlalu tinggi terserah, kalau memang laku ya dilanjut. Kalau mungkin kurang laku itu juga bisa dijadikan kita sebagai bahan evaluasi. Harganya kita turunin tapi tetap marginnya masih oke tuh. Itu poin ketiga, harga jualnya. Tapi tetap kalaupun harga jualnya kita naikkan, kita juga harus kasih value lebih kan ke customer. Jangan sampai harganya kita naikin, value-nya kita tetap, layanan kita tetap, yang ada malah nanti customer komplain, toko makin sepi, bukan malah makin rame. Oke, jadi nggak membuat pelanggan itu mengeluh karena harganya naik, tapi pelayanannya begitu-begitu aja ya Mas ya? Betul, seperti itu. Nah, ini saya mau tanya lagi nih Mas. Ya. Tapi diminum dulu kopinya. Oke, tadi yang pertama itu pengeluaran, yang kedua itu harga pokok atau modal, yang ketiga itu harga jual. Betul. Nah, ketiganya ini udah. Ada lagi nggak yang perlu dicek Mas? Oke, ini yang terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah terkait stok. Nah, ini jangan sampai kita terlena punya stok banyak. Karena stok banyak itu bisa saja itu karena nggak laku misalnya. Nah, jika masalahnya ada di sini, kita perlu ngecek kira-kira produk mana yang laku, mana yang tidak. Fungsinya apa? Biar produk itu nggak terlalu lama jadi stok kita. Karena kalau barangnya terlalu lama jadi stok kita, otomatis uang kita ketahan tuh di situ. Padahal itu kan kalau terjual bisa muter lagi tuh uangnya. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau kita pakai program IPOS juga kita bisa tahu produk mana yang laku, produk mana yang tidak laku. Sehingga kalau produk yang laku ya kita bisa nambahin stoknya tuh, karena kan perputarannya cepat. Tapi kalau produk-produk yang laku gimana? Ya produk yang nggak laku kita bisa cek lagi kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan. Bisa lakukan promo, misalnya kita kasih diskon atau kita kasih potongan harga dan sebagainya lah. Intinya biar customer itu tertarik membeli produk yang nggak laku itu, supaya uang kita bisa berputar lagi tuh kalau produknya itu laku. Jangan sampai ada yang namanya dead stock atau stok mati. Itu sangat bahaya, karena kalau stok mati seperti itu kan selain apa tadi menambah beban kita di stok, bisa juga nambahin tempat di gudang, terus bisa juga untuk produk-produk makanan misalnya ada expired, jangan sampai akhirnya nanti terbuang sia-sia. Berarti ini untuk iPOS tuh sebenarnya sudah praktis sekali ya Mas? Ya betul, jadi pemilik toko bisa lebih maksimal lagi tuh menjalankan bisnisnya dengan tadi ada 4 ini ya yang perlu dipertimbangkan dan bisa dijalankan agar nggak tertipu lagi tuh sama omsetnya gede tapi kok gitu-gitu aja. Itu kita bisa cek lagi dan bisa perbaiki dengan software yang ada. Oke, terima kasih nih buat Mas Aziz nih atas waktunya ya. Teman-teman yang mau improve buat tokonya menjadi lebih baik, lebih terintegrasi, lebih canggih, bisa pakai iPOS. Oke, terima kasih Mas Aziz sudah meluangkan waktunya di sini. Sama-sama Mas Adi. Sudah membantu melakukan bedah laporan keuangan ya Mas namanya ini ya. Betul. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi Bareng kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.